Pegadaian himbau kepada seluruh nasabah agar berhati-hati dengan tawaran produk lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menggunakan jasa pihak ketiga untuk proses lelang, apalagi melalui media sosial. Himbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah PT Pegadaian Medan, Edwin Suharto Inkirawak, saat menghadiri undangan Coffee Morning di kantor Biro TV One Sumatra, Jalan KH Syekh Abdul Wahab Roka. Sejauh ini PT Pegadaian telah melaporkan 400 akun fiktif yang mengatasnamakan Pegadaian untuk melakukan tindak penipuan. Akun fiktif tersebut menjerat korbannya dengan cara menawarkan produk lelang dengan harga murah. Selain itu, pelaku juga meminta data-data korban seperti KTP dan kartu identitas karyawan. Iya, saat ini kami sedang melaporkan 400 akun fake yang mengatasnamakan dirinya Pegadaian, Pegadaian Syariah maupun Degade, yang menipu masyarakat dengan cara memberikan iming-iming kepada masyarakat melalui lelang online. Nah, pada prinsipnya Pegadaian tidak pernah melaksanakan lelang secara online. Lelang yang dilakukan oleh Pegadaian adalah lelang langsung real, ada di tempat, kemudian ditunjukkan barangnya, bisa dilihat secara fisik maupun dipegang dan sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh akun-akun fake tersebut adalah dengan cara memberikan iming-iming. Selain melakukan tindak penipuan dengan mengatasnamakan Pegadaian, pelaku juga membuat rekening bank virtual dengan nama Pegadaian. Mereka menawarkan barang berharga seperti laptop, gawai, bahkan sepeda merek ternama. Kemudian calon korban diminta mentransfer sejumlah uang, kemudian barang yang dipesan tidak dikirimkan. Bahkan setelah pelaku mendapat uang dari korbannya, pelaku menutup akun media sosial dan rekening yang dipakai untuk menipu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sidang paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Medan di Jalan Maulana Lubis pada Selasa 3 November lalu dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Renperda Kota Medan tentang RAPBD tahun 2021 Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dan Wakil Ketua DPRD Medan yang dihadiri oleh PJS Wali Kota Medan Arif Sudarto Trinugroho yang didampingi Sekda Kota Medan. Penyampaian pandangan umum pertama disampaikan oleh fraksi PDIP, diantaranya mengkritisi Pemko Medan untuk tegas menerapkan protokol kesehatan di era baru pandemi COVID-19. Selain itu, fraksi PDIP juga menyoroti tentang perbaikan infrastruktur, perbaikan drainase, dan permasalahan sampah. Selain fraksi PDIP, pandangan lainnya yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Medan seperti fraksi PAN, fraksi Nasdem, Gerindra, Hanura, PKS, Demokrat, dan fraksi gabungan juga menyoroti tentang buruknya pelayanan dan fasilitas umum. Mereka meminta Pemko Medan untuk membuka akses lebih mudah seperti untuk pengurusan administrasi kependudukan Kota Medan. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Medan adalah permasalahan yang ada di Kota Medan. Dan minggu depan rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari kepala daerah terkait pandangan umum yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Medan. Untuk menyampaikan pandangan-pandangan umumnya terkait dengan persoalan-persoalan Kota Medan. Ya, ini belum masuk ke spesifik di RAPBD, tapi secara umumnya, baik itu infrastruktur, baik tadi itu masalah narkoba, baik masalah keamanan, semua itu sudah masuk. Jadi nanti lanjutannya adalah minggu depan, Senin, itu tanggapan atau jawaban kepala daerah terhadap pemahaman umum dari masing-masing anggota Dewan di fraksi itu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PJS Wali Kota Medan Arif Sudarto menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan atas Renperda Kota Medan tahun 2021. Rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan digelar di gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis dengan menerapkan protokol kesehatan. Arif Sudarto yang didampingi oleh Sekda Kota Medan bersama perangkat OPD Senin pagi menyampaikan tanggapannya terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. PJS Wali Kota Medan menjawab semua pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Ia mengatakan Pemko Medan akan terus bekerja untuk kemajuan Kota Medan dan mengakui memang belum sepenuhnya optimal untuk mengatasi permasalahan Kota Medan, seperti permasalahan sampah, banjir, infrastruktur, hingga penanggulangan COVID-19. Dan semuanya akan terus diperbaiki demi kemajuan dan perkembangan Kota Medan yang lebih baik. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, jawaban yang disampaikan oleh PJS Wali Kota Medan
banyak yang masih normatif. Diharapkan nantinya pembahasan selanjutnya akan dilakukan pendalaman lagi di komisi-komisi pada pembahasan APBD. Tadi kita lihat semua sudah dijelaskan ya apa yang menjadi pertanyaan atau dari pemenang umum ya fraksi-fraksi. Nah kita lihat memang jawabannya itu masih ada yang normatif ya. Nah kita harapkan nanti selanjutnya di minggu depan ada pembahasan APBD di komisi-komisi itu bisa lebih dilakukan penajaman lagi, pendalaman lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dengan mengusung tema Ayo Benahi Kota Medan, relawan Hau Xiongdi yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan politis etnis Tionghoa, Kota Medan, bertekad bulat untuk memenangkan pasangan calon wali kota Medan, Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman. Dukungan untuk Bobi dan Aulia ini dikarenakan pasangan calon tersebut menjanjikan kelancaran berusaha dengan memberi keamanan, kemudahan, serta kenyamanan bagi pelaku usaha. Keinginan tersebut tentu sejalan dengan harapan pelaku usaha sebab dengan 3 faktor tersebut, maka geliat perekonomian di Kota Medan akan kembali bangkit setelah sempat terpuruk dihantam pandemi COVID-19. Selain itu mereka menilai menantu Presiden Joko Widodo tersebut juga diyakini mampu mengubah wajah Kota Medan menjadi lebih baik. Selain melaksanakan kegiatan senam sehat, relawan Hau Xiongdi juga melaksanakan sosialisasi tata cara penyoblosan yang baik dan benar nantinya dan mengajak seluruh warga Kota Medan untuk menentukan pilihannya pada Pilkada 9 Desember mendatang dengan memilih nomor urut 2 Bobi Aulia. Senam pagi, tai chi, dan lain-lain untuk dipesankan kepada tanggal 9 jangan golput, milih nomor 2. Kita sudah mengharap-harapkan sudah lama puluhan-puluhan tahun Kota Medan ini tidak pernah dibenahi. Mudah-mudahan sekali ini Bobi sebagai wali kota betul-betul Medan berubah. Permintaan saya untuk membangun pasar pagi di Kota Medan, kasih keren, modern, gali sampah, kasih bersih, lampu kasih pasang, kasih terang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Deli Serdang Asari Tambunan meresmikan hasil program gerakan Deli Serdang Membangun. Di antaranya bedah rumah dan rumah singgah di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Selain meresmikan program bedah rumah, Bupati Deli Serdang juga memberikan tali asi kepada anak yatim di Tanjung Morawa. Program ini terlaksana atas kerjasama dan gotong royong Lembaga Pemasyarakatan Desa Tanjung Morawa A, serta wujud dari persatuan dan kesatuan terlaksananya azas persatuan dan kesatuan. Karena di dalam proses terbangunan rumah ini ada gotong royong dan kerjasama masyarakat bersama pemerintah dan para donatur. Selain meresmikan rumah bedah dan rumah singgah, Bupati Deli Serdang juga menyerahkan bantuan paket sembako berupa beras dan tali asi kepada anak yatim. Dan setelah itu Bupati meninjau rumah singgah milik salah satu warga setempat yang layak untuk dibantu. Kegiatan bedah rumah dan rumah singgah ini merupakan konsep lama yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Disebut dengan nama Gerakan Deli Serdang Membangun, di mana kegiatan ini menerapkan sistem gotong royong antara seluruh elemen untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sesama antar warga, stakeholder, dan pemerintah. Kegiatan ini merupakan buah dari konsep yang sudah lama berlangsung ada di Kabupaten Deli Serdang, disebut dengan nama Gerakan Deli Serdang Membangun, yang pada intinya adalah gotong royong antara seluruh elemen untuk bagaimana persoalan-persoalan yang memang tidak mampu dibebankan kepada pemerintah sendiri bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Warga pun saling bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan di Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan.
DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar sidang paripurna pergantian antar waktu anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem. Paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Langkat, Syah Afandi. Sidang paripurna penggantian antar waktu ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Langkat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat, Suri Alam. Pengganti antar waktu Ismet Barus dari Partai Nasdem ini menggantikan anggota DPRD Langkat sebelumnya atas nama Makmur Ginting yang meninggal dunia pada 8 September lalu. Acara pelantikan ini berjalan dengan aman dan lancar serta dihadiri seluruh anggota DPRD Langkat. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat dan disaksikan seluruh anggota DPRD serta tamu dan undangan yang hadir. Usai dilakukan sumpah dan janji, anggota DPRD dari Partai Nasdem ini langsung menduduki kursinya di salah satu susunan kursi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Diharapkan dengan berisinya kembali kursi legislatif yang sudah kosong sejak September lalu bisa menambah kekuatan DPRD Langkat sebagai badan pengawas jalannya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Langkat ke depannya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Ketua DPC PDI Perjuangan Teguh Hasahata Nasution mewakili Partai PDI Perjuangan mendapat kehormatan ikut meletakkan batu pertama dalam acara seremoni mulai dikerjakannya 2 unit balai latihan kerja di Mandailing Natal. Kehormatan ini merupakan penghargaan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan pemilik Yayasan Pesantren karena terwujudnya 2 unit bangunan ini tak lepas dari campur tangan DPRD Mandailing Natal, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI khususnya dari Partai PDI Perjuangan. Teguh Hasahata menyampaikan PDIP sangat komitmen untuk membangun skill generasi muda, khususnya santri-santri yang banyak waktu belajarnya untuk ilmu agama. Milik Yayasan Aryadul Muklisin Mompangjai Mandailing Natal, yakni Balai Latihan Kerja Bidang Multimedia. Dari sinergi yang dibangun antara DPC PDI Perjuangan dan juga Bapak Syar Sitorus selaku anggota DPR RI dari daerah pemilihan 2 dan berkolaborasi dengan Ibu Sri Rahayu selaku salah satu pengurus DPP yang pada hari ini dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan kita sangat peduli sebenarnya terhadap pendidikan, makanya inilah salah satu bukti konkret yang kita lakukan dari PDI Perjuangan. Dengan hadirnya BLK Tata Busana yang bantuan dari Menteri Tenaga Kerja dari pusat yang disponsori oleh PDI Perjuangan, ini akan sangat membantu santriat untuk mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu di samping ilmu takwa, iman takwa mereka, dan ilmu pengetahuan teknologi yaitu iptek, dan juga santriat nanti dan santrinya bisa mempunyai skill. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Srega, TV One mengabarkan. Menyambut hari ulang tahun ke-9 pada tanggal 11 November 2020, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membagikan 9.000 paket sembako kepada warga. Pembagian 9.000 paket sembako untuk warga Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Nasdem ini dimulai dari Jalan AMD, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Rabu siang 4 November 2020 kemarin. Ketua DPD Partai Nasdem Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang juga sebagai Bupati Tapanuli Tengah, langsung turun dengan berjalan kaki membagi-bagikan paket sembako tersebut kepada warga. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Tapanuli Tengah, Darwin Setompul, yang juga sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Nasdem, termasuk Ketua DPRD Hairul Hiedi Pasaribu. Aksi berbagi sembako di sepanjang jalan ini mengundang perhatian besar warga. Para emak-emak pun keluar dari rumah menyambut kedatangan orang nomor 1 di Tapanuli Tengah itu.
Kepada wartawan, Ketua Partai Nasdem Tak Peduli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan pembagian 9.000 paket sembako ini untuk menyemarakkan HUT ke-9 Partai Nasdem. Hari ini kami sampaikan menyambut 9 tahun Partai Nasdem aja, kami bagikan 9.000 paket sembako di Kabupaten Tapan Tengah. Artinya kami akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perintah Ketua Umum kami, Bapak Haji Surya Paloh. Kami akan terus berbuat untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau kami khususnya di Kabupaten Tapan Tengah, kesehatan yakni menggunakan masker kalau keluar rumah, karena masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sambil kami sosialisasi. Pembagian paket sembako ini pun digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Kabupaten Tak Peduli Tengah, Sumatera Utara, Syahren Situmorang, TV One mengabarkan. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang menggunakan dana 1,2 triliun rupiah yang merupakan dana bersama Australia dan Indonesia. Nah, bermanfaat bagi lingkungan di Kota Palembang dimulai dengan melakukan groundbreaking serta selalu menjaga jarak. Proyek IPAL yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Sungai Selayur, Kalidoni ini akan menghubungkan 12.000 rumah tangga dan sektor usaha dengan layanan saluran air limbah dan secara langsung akan bermanfaat bagi 60.000 orang di Kota Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan dengan pembangunan IPAL tersebut merupakan komitmen pemerintah kota terkait lingkungan. Selain melakukan gotong royong untuk membersihkan limbah padat yang ada di sungai, ke depan diharapkan sungai-sungai di Kota Palembang akan menjadi lebih bersih. Inilah komitmen kita tentu yang padatnya kita melalui gotong royong untuk memberikan penyadaran ke masyarakat. Kemudian yang cairnya tentu dengan melalui pengolahan IPAL ini, mudah-mudahan harapan ke depan bahwa sungai di Kota Palembang ini akan lebih bersih. Kurang lebih sesuai dengan survei ada 69%. 69% masyarakat Kota Palembang ya, habis mandi, airnya habis cuci pakaian, airnya dimasukkan ke drainase. 69%. Nah, mudah-mudahan dengan pengolahan IPAL ini nanti semuanya akan masuk. Oke, Pak. Dengan pengolahan air limbah yang dibangun pemerintah Australia dan Indonesia dapat mengurangi pencemaran air sungai. Kedepan akan dilakukan perluasan yang menghubungkan 40.000 orang lagi untuk memberi layanan pembuangan limbah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang menghadiri peresmian Pasar Ikan Modern yang diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Jalan MP Mangkunegara, Kelurahan 8 Ilir. Pembangunan Pasar Ikan Modern yang merupakan satu-satunya pasar ikan modern di luar Pulau Jawa ini diharapkan dapat mengakomodir keinginan masyarakat dan pedagang yang ingin berbelanja di tempat yang bersih, sehingga masyarakat tak segan untuk berbelanja. Pasar Ikan Modern ini diharapkan bisa menjadi jembatan perubahan kepada masyarakat, pedagang, dan masyarakat konsumen. Dengan dibangunnya pasar ikan modern ini dapat merubah pola belanja masyarakat, pedagang, dan konsumen. Tidak boleh balik. Nah, ide-ide yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat membantu kami, Pak Menteri. Terutamanya merubah mindset bahwa yang tadinya identik pasar ikan itu bau dan kumuh, ternyata Pak Menteri bisa merubah ini. Wali Kota Palembang berharap pasar ikan modern ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ikan segar. Ya, akan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat Kota Palembang untuk mencari ikan. Karena kita tahu bahwa ikan itu adalah dibutuhkan oleh kita, kaya akan protein. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya pasar ikan di tengah-tengah masyarakat, ini proses di jantung kota, ini memudahkan masyarakat kita untuk menikmati ikan segar. Wali Kota meminta pengunjung dan pedagang pasar ikan modern dapat menjaga kebersihan pasar ikan modern ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Berbekal semangat yang mengalir dari Sungai Musi,
Kini Muba meneguhkan diri sebagai daerah destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Terbukti dengan adanya Kejurnas Moto Prix, Muba Auto Asian Gymkhana, Muba International Supermoto yang diadakan di Skyline International Circuit, serta ke depan akan semakin banyak agenda sport tourism yang akan diadakan di Muba. Pesona Muba siap meramaikan hari-hari nan ceria sepanjang tahun, bersamaan dengan agenda wisata yang telah tertata. Bekarang, Bongen, Festival Randik, Muba Expo. Dengan keramahan khas Melayu, Muba yang siap menyambut kemajuan pariwisata di bumi Serasan Sekate ini. Pesona Indonesia. Guna menekan angka kasus COVID-19 di Kepulauan Riau, berbagai terobosan dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gerakan 5 juta masker pada Hari Pahlawan juga diperkuat dengan mendeklarasikan pilar-pilar sosial yang merupakan relawan pencegahan COVID-19. Deklarasi relawan COVID-19 ini berlangsung di Gedung Daerah Tanjung Pinang dengan diikuti puluhan perwakilan relawan dari berbagai organisasi sosial di Kepulauan Riau. Tugas relawan pilar-pilar sosial ini diantaranya menjadi agen untuk menyosialisasikan protokol kesehatan di tengah masyarakat serta membagikan masker untuk mendukung program 5 juta masker dan pahlawan kemanusiaan dengan berbagi masker yang digagas PJS Gubernur Kepri. Menurut PJS Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin, hadirnya relawan pilar sosial diharapkan bisa menambah kekuatan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Kelompok-kelompok ini, organisasi-organisasi sosial ini yang mendedikasikan dirinya bersinergi pemerintah untuk membantu pemerintah mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker minimal atau protokol kesehatan. Saya kira kekuatan ini kalau kita bisa lipat gandakan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau, ini akan menjadi agen perlawanan di masyarakat. Doli Bonira juga berharap masyarakat akan semakin menyadari bahaya COVID-19. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi ini adalah unsur dari bawah, unsur dari masyarakat. Supaya menyadari bahwa bagaimana bahayanya COVID, barangkali demikian. Sebelumnya PJS Gubernur Kepri juga menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna menyikapi meningkatnya kasus COVID-19 di Kepri serta upaya pencegahan dan menyukseskan pilkada serentak yang sehat tanpa penyebaran COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Muara Enim Off-Road Expedition atau MOX 2020 diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Muara Enim yang ke-74 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. MOX 2020 ini dibuka langsung oleh PLT Bupati Muara Enim, Juarsyah. Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Pagar Alam, Bupati Lahar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Aswari Rifai, Kapolres Muara Enim, dan para tamu undangan lainnya. Acara MOX 2020 di Kabupaten Muara Enim ini diikuti oleh 3 provinsi tetangga, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Acara ini diselenggarakan selama 4 hari, garis start di daerah Transsosial dengan titik akhir di Bedegung, tempat diselenggarakannya final dan pembagian hadiah para pemenang. Selain perlombaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan klub Jeep Serasan Racing Team atau GSR Team melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Ketua semua dan yang turut mensukseskan ini mudah-mudahan sebagai amal ibadah dan hanya Allah yang akan memberikan ganjar dan pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar, aman, selamat, dan diberkahi. Dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif dan sebagainya. Iya, tepuk tangan untuk seluruh kegiatan ini selalu mengedepankan protokol COVID-19. Dalam sambutannya, PLT Bupati Kabupaten Muara Enim, Juarsa, mengatakan dirinya mencoba memanfaatkan segala potensi yang ada dengan berusaha membangun Kabupaten Muara Enim dari segala bidang, baik fisik maupun non-fisik, termasuk di bidang olahraga dan pariwisata. Dirinya berusaha menggandengkan potensi daerah dengan usaha-usaha kreatif yang mampu menarik para pengunjung sehingga mampu menjadi alternatif peningkatan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.
Musyawarah Cabang atau Muscap keempat Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung yang digelar di Hotel Pantai Batu Bedaun Sungai Liat Kabupaten Bangka akhirnya menyatakan Lukman yang merupakan seorang guru sekolah dasar memenangkan pemilihan periode Ketua HNSI Kabupaten Bangka periode 2020-2025. Setelah melalui tahapan proses pemilihan yang alot, Lukman SPD berhasil meraup 4 suara mengalahkan rivalnya Lukman SH yang berprofesi sebagai pengacara yang hanya meraup 3 suara dengan total 7 suara. Usai melakukan musyawarah mufakat yang alot dari para anggota dengan total 7 suara, pemilihan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI wilayah Kabupaten Bangka telah usai. Lukman SPD yang berprofesi sebagai guru sekolah ini berhasil menjabat sebagai Kepala HNSI Kabupaten Bangka periode 2020-2025. Musyawarah sekaligus pelantikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Bangka ini digelar di Hotel and Resort Batu Bedaun Sungai Liat Kabupaten Bangka. Dari penuturan Wakil Ketua HNSI Provinsi Bangka Belitung, Johan Kadrik, walaupun sempat tegang dan perdebatan yang alot, musyawarah pemilihan Ketua HNSI wilayah Kabupaten Bangka berjalan dengan lancar. Muscap keempat DPC Kabupaten Bangka, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ketua terpilih Lukman SPD, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan hari ini itu akan menjadi motivasi yang terbaru bagi nelayan-nelayan khususnya di Kabupaten Bangka dan bisa memajukan meningkatkan ekonomi nelayan di Kabupaten Bangka lewat HNSI ini. Dari Bangka Induk Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Guna meningkatkan semangat para pecinta ikan hias betta fish atau dikenal dengan ikan cupang, salah satu pembudidaya ikan cupang di Batam, Kepulauan Riau menggelar kontes ikan cupang. Jika berhasil menjadi ikan terbaik dan terindah akan mendapatkan hadiah dan tentunya juga mendapat penawaran harga mahal. Memelihara ikan hias betta fish atau dikenal dengan ikan cupang ternyata tak susah dan tidak memerlukan tempat dan biaya yang banyak. Hanya membutuhkan wadah berupa toples dan diberikan air murni yang di dalamnya dicampur sedikit air garam. Karena sifat yang tidak berkoloni, maka ikan cupang ini tidak bisa hidup bersama dengan ikan lain dalam satu wadah. Selanjutnya tumbuh kembang ikan cupang dibutuhkan dengan berupa cacing dan jentik nyamuk. Ikan cupang jika dirawat dengan baik akan cepat berkembang dan menjadi besar. Lalu dapat dijual dengan harga yang bervariasi mulai kisaran Rp250.000 hingga Rp20 juta. Guna meningkatkan rasa kecintaan terhadap ikan cupang, sebuah kontestasi ikan cupang digelar di Kota Batam yang diikuti 1.500 peserta, baik tingkat nasional maupun negara tetangga Singapura. Seekor ikan cupang memiliki nilai jika memiliki body of show yang indah. Menilai ikan ini kita harus melihat dari segi siripnya, segi bodinya, dan segi warnanya. Jadi kita harus melihat pola warnanya, apakah warnanya tersebut mengikuti standar atau tidak. Karena banyak ikan ini yang beragam warna ya. Dan itu juga harus mengikuti kelasnya masing-masing. Nah, kalau misalnya penilaian itu harus menilai juga dengan standar masing-masing gitu. Jadi standarnya itu ada dari internasional sana. Berarti semakin tinggi nilainya? Ya, semakin bagus ikan itu, apalagi ikan tujuara ya nilainya makin tinggi gitu. Nah, kalau untuk masalah nilainya itu ada plus minusnya lagi tentang masalah sirip, body dengan segi warnanya juga gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Nusantara. Sabang berdiri di atas sejumlah pulau, seperti Pulau Weh, Rubiah, dan Kelah, yang terkenal akan keunikan serta pesona wisatanya. Pulau Weh merupakan yang terbesar dengan luas mencapai 121 km persegi dan tentunya menyimpan berbagai destinasi wisata yang unik untuk dijelajahi. Jika kamu ke Sabang, tidak ada salahnya menyambangi salah satu penginapan yang ada di Anoy Hitam, yakni Mars Resort Hotel. Apa saja keunggulan penginapan ini? Berikut wawancaranya. Kita juga ada fasilitas kolam renang, diving center, dan ada restoran. Ada juga kita ballroom yang terbesar di Sabang dengan kapasitas 400 orang untuk sementara ini. Jadi silakan para wisatawan yang ingin
santai di hotel kami di Mars Resort Sabang. Bisa juga kalau pecinta underwater bisa diving di tempat kami. Kita punya fasilitas dive center dan beberapa boat untuk diving. Di sini karena wilayah area Anoa Hitam ini cuma ada yang dipublish untuk dive site itu cuma satu di sana. Itu namanya Benteng Jepang dive site atau kita sebut Japanese Fortress dive site. Dan di sini saya udah temukan beberapa dive site, ada Bate 17, ada Batu 2 underwater, terus ada lagi di sana juga Japanese Fortress yang east. Jadi itu mungkin yang belum pernah terjamah oleh penyelam-penyelam dari mancanegara. Dari Sabang, Provinsi Aceh, tim TV One mengabarkan. Kasus pertanahan masih menjadi kasus hukum yang pelik di tanah air. Masalah yang sering terjadi adalah dugaan penyerobotan tanah dengan modus penerbitan dokumen sertifikat hak atas tanah oleh oknum-oknum tertentu. Seperti yang dialami warga transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Sekelompok warga tua pejat ini segera berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka berangkat jauh-jauh dari Mentawai, Sumatera Barat ke Jakarta untuk bertemu Presiden dalam rangka meminta keadilan. 5 transmigran ini curhat menyoal lahan warga Kepulauan Mentawai yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain, yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 2004 lalu dengan luas 5 hektar. Mereka yang memiliki lahan sejak datang ke Mentawai sebagai transmigran tahun 90-an saat ini hanya bisa gigit jari. Pemegang mandat ahli waris tanah tersebut, Syafni Nawati, menyebutkan lahan 5 hektar ini semula terdapat sejumlah tanaman yang menjadi mata pencaharian utama warga setempat. Di antaranya terdapat lahan cengkeh, jengkol, sayur, dan sebagainya. Namun sertifikat tanahnya digelapkan oknum Pemda setempat. Tapi sejak 2004 lahan itu diambil pemerintah untuk dibangun rumah sakit, rumah dinas bupati, dan 3 gedung pemerintahan lainnya. Selama 16 tahun warga tersebut hidup menderita tanpa ada ganti rugi dari pihak pemerintah. Padahal warga setempat mengaku memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kami mau berangkat ke Jakarta minta tolong sama Bapak Jokowi mencari keadilan. Karena hak-hak mereka sudah dirampas tanpa ganti rugi oleh Pemda, oleh daerah setempat. Di mana keadilan? Masyarakat ini tanaman-tanamannya sudah 16 tahun lebih itu dibabat, dijadikan bangunan tanpa ganti rugi. Saya sedih. Saya akan membawa beliau ke mana saja untuk mencari keadilan. Tolong Pak Jokowi, bebaskan kami. Berilah kami ganti rugi, jual beli atau sewa. Jelas hak kami Pak Jokowi. Bisa kami manfaatkan untuk anak cucu kami ke depannya. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Syafnina mengklaim pihak BPN Kabupaten Kepulauan Mentawai pun telah memeriksa lahan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, BPN memastikan tanah 5 hektar itu memang milik warga setempat. Surat keterangan pendaftaran tanah itu juga telah ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada 3 November 2020 lalu. Menanggapi hal tersebut, hingga saat ini pihak Kabupaten Kepulauan Mentawai belum bisa ditemui. Bupati beserta jajarannya tidak berada di kantornya sejak pagi hingga Senin sore pada 9 November 2020. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Banyaknya usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi rendang di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, membuat pemerintah setempat menginisiasi adanya sentra rendang yang diorganisir oleh koperasi. Dari 72 UMKM rendang, lebih dari separuhnya sudah bergabung dengan industri berskala besar ini yang bisa memproduksi rendang berkualitas hingga 10 ton setiap harinya. Sudah lebih 40-an UKM yang memproduksi rendang di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lebih dari 50%-nya bergabung dengan koperasi binaan pemerintah Kota Payakumbuh karena akan disiapkan untuk memproduksi rendang dalam jumlah besar. Semua peralatan dan tata kelola ruangan yang ada di sini juga sudah distandarisasi higienis sesuai dengan standar mutu internasional. Sedangkan pekerjanya berasal dari UKM rendang yang berada di Kota Payakumbuh sendiri di bawah Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota.
Berdirinya sentra UKM rendang Kota Payakumbuh ini diharapkan akan mampu mengangkat ekonomi masyarakat karena daerah ini merupakan salah satu produksi rendang di Sumatera Barat. Rendang hasil pabrikan ini juga diklaim bisa bertahan hingga 1 tahun lebih karena telah melewati standar kualitas kontrol yang sangat ketat dari dinas terkait. Produksinya bahkan sudah berhasil menembus pasar internasional seperti negara Timur Tengah dan beberapa di kawasan benua Eropa. Dengan menggunakan sejumlah mesin yang membantu pekerja, hasil dari produksi sentra rendang Payakumbuh ini bisa mencapai hingga 10 ton rendang setiap harinya jika ada permintaan dalam skala besar dengan waktu yang lebih cepat. Menurut Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunas, sentra rendang ini dibuatkan untuk UMKM rendang agar lebih siap dalam menghadapi persaingan dan memperluas pasar yang lebih besar meski setiap UMKM telah memiliki pasar tersendiri. Jadi ini bagaimana kita memberikan peran yang lebih baik terhadap support pemerintah untuk kemajuan UMKM kita. Jadi dengan didirikannya sentra industri rendang, UMKM kita tidak perlu bersusah payah mencari teknologi yang dibutuhkan. Dan perizinan semuanya sudah dilengkapi di sini. Jadi untuk menuju persaingan yang semakin ketat, semua persyaratan sudah ada di sentra industri dan dioperasikan oleh UMKM Kota Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan.